Oke, udah. Jadi ini adalah kelas kita ya, kelas di Python Pro untuk modul 1 pelajaran 3 tentang string. Nah, di bagian pertama kita bakal belajar tentang tipe data string. Nah, jadi kan kita udah tahu tadi ya, kita udah diskusi feedback itu penting buat kita analisis. Pertama, kita harus tahu dulu gimana caranya menentukan panjang dari stringnya, ya. Habis itu, kita harus memotong sebagian dari stringnya, alias ngambil substring dari string. Ketiga, kita mencari dari sebuah string, ya. Berarti caranya gimana? Ingat, di fungsi itu ada yang namanya mengembalikan nilai, ya. Ada dua jenis fungsi. Dia itu ada yang mengembalikan nilai sama yang tidak mengembalikan nilai. Nah, kita bakal banyak belajar tentang fungsi yang mengembalikan nilai, ya. Jadi, kalau mengembalikan nilai, kita pakai nama fungsi, terus masukin argumennya. Nilai kembaliannya disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, atau nilai variabel atau variabel apapun. Nah, tipe variabel ini bisa bertipe nomor atau integer atau bisa string juga, ya. Tergantung dari nama fungsinya. Nah, kalau kayak gitu, kita bakal belajar yang pertama. Gimana caranya kita menentukan panjang dari sebuah string. Ada yang namanya fungsi len. Ini fungsi untuk menentukan panjangnya string, ya. Gimana caranya, Kak? Berarti kalau misalnya kita punya variabel feedback, ya, kita tinggal bikin aja panjang sama dengan len feedbacknya. Dapatnya adalah 35. Cara tahunya 35 dari mana, Kak? Nilai variabel panjang ini. Kita hitungin satu-satu. 1, 2, sampai 3, 5. Nah, daripada hitung satu-satu, kita pakai fungsi len langsung. Yang kedua, kita ada yang namanya, ingat. Nah, ini adalah string, ya. String itu sebuah urutan. Jadi, dalam setiap karakter string itu punya indeks, ya. Ada indeks 0, indeks 1, sampai stringnya itu beres. Jadi, setiap satu karakter itu satu indeks, ya. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan indeks ini? Misal, kita bakal mencari kata gym, ya, untuk promosi. Nah, kita bisa ngambil aja apa em, kata tersebut dalam si stringnya. Nah, pertama kita bakal belajar dulu. Dengan gini, kita bisa ngambil indeks 0 dari feedback. Indeks 0 dari feedback apa? Huruf W, ya. Jadi nilai simbol ini adalah huruf W nantinya, ya. Nah, ingat, jadi kalau kalian pengen mengambil sebagian dari stringnya, kita bisa ngambil indeks. Indeks ini adalah angka yang menunjukkan jumlah elemen dalam urutan, ya. Jadi di dalam string itu setiap karakternya punya angka atau punya indeks sebutannya. Dan lihat dimulainya dari angka 0, bukan 1. Terus kayak gimana, Kak? Misalnya kalian punya when to the boxing nice badge. Terus kalian ngambil huruf atau pengen ngambil nih karakter pertamanya aja, Kak. Ya udah, tinggal kalian pakai kurung siku, terus masukin indeksnya 0. Hasilnya huruf W lah yang kalian dapetin, ya. Terus gimana caranya untuk mendapatkan bagian dari substring? Nah, kalau pengen ngambil bagian dari substring, kalian bakal belajar ada yang namanya dua indeks, ya. Jadi kalau untuk ngambil sebagian aja, kalian lihat dulu indeks awalnya itu berapa dan indeks akhirnya itu berapa. Nah, kalau feedback 0 sampai 14 artinya kalian bakal mengambil semua stringnya, ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi lihat ya, dihitung nih. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1 sampai akhirnya dia di G itu indeks 14. Ketika kita ngambil feedback indeks 0 sampai 14, yang bakal disimpan itu when to the boxing. Gitu ya. Jadi ini manfaat buat kita ya. Jadi ngemudahin kita juga nih. Oh, kalau string punya indeks berarti ya udah tinggal ambil aja indeksnya untuk ngambil stringnya. Gitu. Nah, indeks ini biasa disebut dengan slice. Jadi ini adalah ekstraksi suatu karakter atau fragmen dari string, ya. Jadi feedback slice mengembalikan, bentar, kadang ada suara noise nih. Oke, nah, jadi feedback slice ini mengembalikan substring yang dimulai dari karakter dengan indeks A dan diakhiri dengan indeks B tidak termasuknya.
Misalnya, kita punya variabel feedback boxing. Ya, nilainya boxing. Kita ambil dia dari indeks 1 sampai indeks 3. Berarti yang di printnya apa? Kita lihat. B, O, X, I, N, G. B itu 0, O itu 1, 2, 3, 4, 5. Dia pengen ngambil 1 sampai 3. Berarti 1 sampai 3. Ingat, indeks A dan diakhiri dengan indeks B, tidak termasuknya. Jadi ketika kalian want to mention, oh pengen ngambil sampai indeks ketiga. Nah, Python itu nggak ngerti kalau kalian itu ngambilnya sampai indeks ketiga, tapi dia bakal ngambilnya cuma sampai indeks kedua. Makanya ketika print feedback 1 sampai 3, you will get OX only. Ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngeset nilai indeks B-nya, misalnya kalian bilang aja 1.2. Nah, kalian bakal dapat O sampai G alias oxing gitu. Oke, terus kita bakal masuk ke yang bagian selanjutnya, yaitu cara mencari suatu string ya di dalam string lainnya. Kita menggunakan find. Find ini adalah metode ya. Jadi lihat, ada dua perbedaan utama. Ada yang namanya fungsi, ada yang namanya metode. Nah, fungsi ini cara pakainya kayak gimana? Kayak len tadi, len gitu, input. Kalau metode ini kalian pakai variabel dulu, variabel, baru kalian titik nama metodenya, ya. Nah, kayak gitu ya. Itu perbedaannya. Di Python ada dua jenis, ada fungsi sama ada metode. Nah, metode find ini bakal digunakan untuk mencari sebuah string dari stringnya, ya. Nah, mencari apa Kak? Mencari argumennya avocado. Nah, oke. Misal kita punya saya suka alpukat dari Koki, ini variabel feedback. Nah, ini berarti nggak ada ya, karena nggak ada avocado di dalamnya. Nah, ini yang Kak Daud jelasin tadi. Jadi metode ini adalah fungsi yang diterapkan pada suatu objek, misalnya ke sebuah string. Nah, objek ini apa? Objek ini bisa dibilang sampai sekarang kita pahamin dulu objek adalah variabel. Ya, variabel dulu aja. Nah, dengan feedback find, kalian bakal menerapkan metode find dengan argumen alpukat untuk string feedback. Ya, jadi kalian bisa mencari avocado dalam variabel feedback. Misal, kita punya variabel feedbacknya adalah the avocado from the chef. Nah, kita coba cari nih feedback.find avocado. Nah, kita lihat kalau misalnya kita pecahin dia per indeks, jadi i 0, terus spasinya jangan lupa ya, spasi juga dianggap dia punya indeks sendiri. Jadi 1, 7 gitu. Nah, ketika kita mencari avocado, oh dapat avocado itu dimulai dari indeks ke-12. Berarti nilai dari positions itu bakal 12 gitu. Nah, misalnya kayak gini ya, tadi yang Kak jelasin. Jadi, ini adalah indeks ke-12. Ketika kalian mencari avocado dalam feedback, yang kalian dapetin adalah indeks ke-12. Kayak gitu. Lain halnya kalau kalian mencari avocado dari variabel feedback yang I like the pineapple pizza. Tiba-tiba ketika kalian ngeprint position, dapatnya negatif 1. Ada yang tahu kenapa? Karena nggak ada avokadonya. Yes, karena nggak ada ya. Jadi, kalau misalnya katanya itu nggak ada dalam variabelnya, kita bakal dapat negatif 1. Nah, kita bakal coba nyari, sekarang coba ya, Kak Daud bakal nanya nih. Kita punya feedback 1 nyaman, feedback 2 hotelnya kenyamanan. Position 1 mencari nyaman dari variabel feedback 1. Position 2 mencari kenyamanan dari variabel feedback 2. Kita ngeprint position 1 dapatnya apa? Ada yang tahu? Kalau kita ngeprint position 1 dapatnya apa? Hmm, oke. Apa coba? Ayo, jangan nggak usah takut salah. Nggak apa-apa. Nol. Nol, oke. Ini nggak masuk rapot ya, jadi nggak apa-apa, salah-salahin. Kapan lagi bisa kita salah-salahin tapi kita bangga? Kalau position 2 dapatnya apa?
9. 9, oke. Kita lihat ya. Yang position 2 udah benar. Nah, yang position 1 dapatnya negatif 1. Kenapa? Ingat, kan Kak Daud bilang yang tiga aturan itu desain kode. Ya, kapital, kapital halo nggak sama dengan huruf kecil halo. Ya, jadi ketika kalian pengen ngasih tahu nyari nyaman, N-nya kecil. Di sini N-nya kapital. Nggak bakal ketemu. Jadinya negatif 1. Gitu ya. Sekarang kita bakal terus gimana Kak caranya kalau kita pengen nyari dan nggak peduli dengan kapital atau enggaknya. Nah, kita punya apa function baru ya atau metode baru gitu. Nama metodenya adalah lower. Jadi ketika kalian menggunakan lower, metode lower, kalian akan merubah huruf kapital semuanya yang huruf kapital jadi huruf kecil. Kayak gitu. Ingat ini adalah metode ya. Jadi kita pakainya seudah variabel baru titik metode nama metodenya. Nah, jadi kalau kita misalnya punya variabel cozy, terus kita tinggal kasih lower, nah nanti bakal feedback satunya itu berarti jadi cozy huruf kecil. Kita cari cozy, dapatnya indeks 0. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu? Kita banyak ya, udah belajar ada function, ada method, dan kita bakal lebih paham lagi kalau udah latihan langsung di platform. Oke, ada yang punya pertanyaan? Nggak ada, kita bisa lanjut. Jadi, kesimpulannya banyak operasi dapat dilakukan dengan variabel tipe string, ya. Dari menemukan panjang sampai menemukan kata dalam stringnya. Semua karakter dalam string diberi nomor. Karakter pertama memiliki indeks 0. Ini yang Kak Daud bilang tadi indeks, ya. Dan untuk menguasai fungsi-fungsi ini perlu dipraktekin. Oke, boleh sambil share screen ya, teman-teman ya. Ayo sambil share screen. Kita buka platformnya. Kita buka platformnya, terus kita buka di lesson 3. Lesson 3 dibuka nomor 5 ya, bunga matahari umpan balik ya. Nah, betul. Oke, Syahri share screen dulu ya, Syahri ya. Sip, good job. Dibuka nomor 5-nya, terus langsung dikerjain. Nah, kalau nggak yakin jangan dulu dijawab nomor 1 ya. Nanti takutnya nggak bisa lanjut ke next level. Tapi kalau yakin boleh langsung dijawab. Jadi nomor 1 itu jawabannya ada 4 jawabannya. Jawabannya ada 4, boleh dibuka dulu. Brilianta boleh dibuka ya. Dibuka. Nah, ada 4 jawabannya. Coba dibaca dulu ya. Dijawab dulu Brilianta. Fabian coba dijawab dulu ya. Ada 4 jawabannya. Dibaca dulu Fabian. Kak Daud bakal kasih tahu jawabannya. Kalau udah yakin boleh langsung di checklist aja ya. Tapi kalau belum yakin 4.30 Kak Daud kasih tahu jawabannya. Good job. Radit, Clarin sama Arfa udah dijawab ya. Good job, good job. Good job juga Ezra. Oke, Kak Daud bakal kasih tahu 4.30 ya, nomor 1 ya. Tapi yang udah yakin duluan boleh di checklist duluan aja. Good job, Brilianta. Syahri juga good job.
Sip, 430. Jadi jawabannya itu, jika tidak ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai -1. Elemen string karakter dapat diperoleh melalui indeksnya. Terus elemen karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari 0, dan Anda dapat memotong fragmen dari string dengan menentukan indeks awal fragmen dan indeks setelah akhir fragmen. Oke? Sip, yang udah langsung lanjut. Yang udah lanjut, lanjut, lanjut sampai nomor 4. Ntar kita bahas. Arfa kalau udah nomor 4 boleh dibaca dulu soalnya ya. Dibaca duluan. Ntar langsung dikerjain Arfa ya. Nah, Radit juga udah bisa dibaca duluan soalnya. Coba dikerjain duluan. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Good job. Arfa udah nomor 5. Good job, good job. Oke, yang udah duluan, yang udah di nomor 4, boleh dibaca dulu soalnya, terus dikerjain sendiri dulu. Kak Daud bakal bahas di 4, 3, 5 ya. Untuk eh, nomor berapa tadi? Nomor 4. Oke. Good job. Fabian udah nomor 6. Good job, Fabian. Sip, sip. Good job juga Radit udah nomor 5. Oke, yang udah nomor 4 boleh dibaca dulu ya. Coba dikerjain dulu sendiri. Sekalian nunggu teman-temannya. Yang belum itu Fabian. Kita nunggu Fabian dulu ya. Oke, udah nomor 7. Arfa, good job, good job.
Oke, kita tunggu Fabian bentar ya. Yang udah di nomor 4 boleh dikerjain dulu sendiri ya. Coba dikerjain dulu sendiri, baca dulu soalnya. Baca dulu soalnya. Sip. Fabian udah ke nomor 4. Nah, kita bisa bahas nomor 4 ya. Oke. Jadi nomor 4 itu kita baca dulu perbaiki masalah. Kita cuma ngebenerin kode program Python-nya. Program mengungkapkan rasa terima kasih kepada klien dan mencetak panjang umpan balik yang dimasukkan oleh mereka. Tambahkan fragmen kode program yang hilang. Program harus bekerja seperti pada gambar. Nah, berarti kita lihat nih, barisan pertama itu udah benar ya. Input, terus panjangnya yang hilang. Nah, kita udah belajar fungsi tadi ya. Untuk ngitung panjang dari suatu string, kita pakai fungsi len ya. Len feedback, terus koma panjang karakter di dalamnya. Habis itu udah. Halo. Nah, udah ya. Kita cuma benerin di baris kode 20. Di baris kode 2 doang. Kita tambahin line feedback. Oke. Any question? Kalau bingung ngomong ya. Ntar ini udah nomor 4 semua. Belum. Ratu, terus Kak, ini Pavian. aku kurangnya apa? Mana mana lihat jawabanmu, Ratu. Line feedback. Itu kamu input dulu, Ratu. Kamu belum input. Itu kan ada tanda panah banyak. Kamu klik yang tanda panahnya 3 yang di kanan, bagian kanan. Nah, itu kamu input. Ingat, kamu udah pakai fungsi input. Kamu artinya harus masukin datanya. Halo gitu. Ketik halo. Enter. Enggak, enter, enter. Nah, ingat kalau input itu artinya kamu masukin data ya. Jadi jangan lupa untuk masukin datanya dulu. Baru nanti kamu bisa next level. Oke? Okay? Fabian, udah nomor 4. Ada pertanyaan dulu, Fabian. Udah bener, Fabian. Itu tinggal di run, di checklist aja, Fabian. Ditutup dulu buku tugasnya. Tutup dulu buku tugasnya, Fabian. Yang ini. Tutup, diklik yang checklist. Heeh, klik checklist. Halo. Itu itu yang tanda panah 3. Kamu ketik juga di situ. Bukan, bukan itu Fabian. Ini kan tinggalkan ulasan tentang perjalanan Anda. Dibaca dulu, Fabian. Tinggalkan ulasan tentang perjalanan. Bagian kanan, bagian kanan. Bagian kanan. Yang warna putih latar belakangnya.
Bukan, bawahnya. Itu ada tanda panah 3. Diklik. Lebih besarnya ada 3 kali. Bukan, bukan Fabian. Ini. Aduh, Fabian lihat dulu layar Kadaut. Jadi kalau kamu ngejalanin ada input, otomatis kamu harus masukin datanya. Kalau kamu nggak bisa, ya udah dia nggak bakal maju. Makanya kamu checklist dulu yang di sini diklik, terus kamu ketik halo, gitu sesuai sama soalnya. Nih ya, kalau ada tanda panah 3, kamu input di situ, Fabian ya. Coba, itu udah dijalanin, kamu klik. Nah, enter. Nah, kayak gitu ya, Fabian ya. Ingat ya, kalau pakai fungsi input artinya kamu harus nge-inputin dulu datanya ya. Lanjut. Kita ke nomor 5 ya. Ntar. Brilianta kenapa? Itu bukan string, Brilianta. Len-nya feedback. Lihat jawabannya. Stringnya dihapus, jadi feedback. Lihat variabel mana yang kita bakal ngelihat panjangnya itu ya. Udah, terus ditutup buku tugasnya di run. Klik yang warna pink. Klik yang checklist. Terus ketik halo. Nah, kayak gitu ya, next level. Ada lagi yang belum. Nah, good job. Syahri udah di nomor 7 ya. Good job, good job, good job. Good job. Arfa udah nomor 8. Radit juga udah nomor 7. Oke, kita bahas nomor 5 ya, everyone ya. Sip. Kita bahas nomor 5. Nah, nomor 5, kita baca dulu. Perbaiki masalah pada program. Perbaiki masalah dalam program memindahkan kamar-kamar di gedung hotel paling nyaman ke penyimpanan. Tambahkan program dengan nomor karakter yang sesuai dengan bangunan. Program harus mencetak hasilnya seperti pada gambar. Nah, berarti kita lihat dulu nih. Cara kita ngambil angka 2, angka 7, sama angka 9 itu gimana? Dari indeksnya. Ya, berarti tinggal kita masukin feedback 7. Habis itu indeksnya feedback 10. Ya, untuk angka 2 itu indeksnya 7. Angka 7 itu indeksnya 10. Angka 9 itu indeksnya 16. Tahu dari mana, Kak? Hitungin satu-satu ya. 0, habis itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di situ tinggal kita checklist. Dan ya, nomor 5 tinggal kita tambahin aja angka 7, 10, sama 16. Oke, nomor 5. Good job, Brilianta. Yes, good job, Edric. Oke, udah ya semua ya. Nah, kita masuk ke nomor 6 ya. Oke, kita masuk ke nomor 6. Perbaiki masalah pada program. Program harus memotong bagian tentang pemandangan lautan dari ulasan. Perbaiki kesalahan dalam pekerjaan program. Ulasan harus dicetak seperti pada gambar. Nah, kita bakal ngambil apa? Pemandangan laut ya, pemandangan laut dari variabel feedback. Berarti gimana caranya? Caranya kita tinggal ambil dari indeks 0. Habis itu dihitung nih. T ini indeksnya berapa? Oh, T ini indeksnya 15. Ingat, kita harus tambahin 1. Jadi tinggal tambahin 0,216. Oke, itu nomor 6. Udah ya everyone ya. Everyone udah. Then we will continue to the number 7. Okay. And the number 7, the question is
susun program. Susun program yang menganalisis hidangan favorit, ya. Pemilik restoran tertarik apakah klien menyukai spesialisasi kue coklat dan kebab. Susun program yang meminta pengguna untuk hidangan yang mereka sukai dan mencetak hasil dari pencarian seperti pada gambar. Jadi jika hidangan ditemukan, program akan mencetak nomor simbol tempat hidangan itu dimulai. Ya. Dan jika hidangan itu tidak ditemukan, program mencetak negatif 1. Ya, berarti kita gimana cara pakainya? Kita bikin dulu, lihat dulu ya, baris pertama itu udah benar, ya dia disuruh input, kedua ketiga juga benar. Nah, kita bikin nih yang variabel hasil 1 atau baris kelimanya. Ingat kalau variabel itu nggak boleh ada spasi. Berarti hasil 1 sama dengan kita cari hidangan, ya, dot find cari 1, ya. Habis itu apa? Habis itu kita pakai hasil 2 juga nih. Hidangan dot find searching 2, ya. Terus habis itu tinggal kita print aja. Cari 1 sama hasil 1. Hasil 1 artinya apa? Ada nggak sih kue coklat dalam feedbacknya? Gitu ya, hidangan favoritnya. Nah, itu yang buat eh, cari 1 doang. Kita pengen cari juga yang duanya. Berarti tinggal kita print doang. Cari 2, terus hasil 2. Habis itu tinggal kita run. Ingat, kita pakai input artinya kita masukin data. Kue coklat. Kebab. Cari 2 is not defined. Oh, searching 2 ya, searching 2. Salah, salah. Kue kebab, kue coklat. Kayak gitu doang ya. Oke. Kue coklat suka makan kebab. Kenapa coba negatif 1? Karena ini coklat ya. Coba kalau kita bikin kue coklat makan kue kebab. Nah, jadinya 0 sama 21. Sip, 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 sip. Ada yang punya pertanyaan? Udah ya, jadi jawabannya kayak gitu ya. Untuk nomor 7. Sip. Kalau ada yang punya pertanyaan, please. Don't be afraid, guys. Langsung ngomong, langsung turn on the microphone ya. And speak up. Kak, itu yang punya aku gimana? Kenapa, Kak? Coba lihat Ratu. Lihat jawabanmu dulu. Bad input. Nah, itu yang Kak Daud bilang tadi. Jadi variabel itu nggak boleh ada spasi. Ya, hasil 1 sama hasil 2-nya kamu gabungin. Kan itu hasil spasi 1. Nah, hapus spasinya. Hasil spasi 2, hapus spasinya. Nah, coba. Itu inputnya nggak boleh. Jadi inputnya tuh macem-macem ya Ratu ya. Nggak cuma halo. Bebas apapun. Sip, good job. Nomor 7. Ada yang masih belum? Yang kebingungan boleh bilang Kak Daud. Ntar, ini Edric nih merah nih. Oh, punya aku ya, punya aku kenapa Itu ya? bukan koma Edric. Oh, Kamu pakaiin titik ya. Hidangan yang titik fine. hidangan. Yang baris 5. Nah, titik bukan koma. Oh, baris bawah ya. Oh, titik. Oh ya. Terus yang baris 6 juga sama. Hidangan titik fine. Itu metode ya. Jadi kita pakainya titik. Oh, metode. Oke, coba jalanin. Oh ya. Searching 2 is not defined. Searching 2. Oh, itu kurang H. Kamu searching. Ada H-nya. Oh ya. C-H-I-N-G. Oke. Oh ya. Nah, langsung di checklist ya. Coba di checklist, bener gak? Oke, ada yang bermasalah lagi?
Brilianta idea, Brilianta. Oke, lanjutin ya. Clarin, good job Clarin udah nomor 8 ya. Sip, 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 sip. Syahri boleh share screen lagi tolong ya Syahri ya. Oke. Udah, semuanya udah nomor 7. Oh, belum, Fabian belum. Ntar dulu. Udah dipindahin ya? Oke, ini nih. Belum, Fabian itu masih kurang satu lagi. Lihat lagi layar Kadaut, Fabian. Lihat yang hasil satu itu nggak ada spasinya ya. Hasil satu langsung nggak ada spasi. Baris 5. Nah, kita tunggu Fabian ya. Yang lain boleh dibaca dulu, dikerjain dulu nomor 8-nya. Coba ayo dikerjain dulu sendiri nomor 8-nya. Sambil nunggu Fabian dikerjain dulu sendiri nomor 8-nya. Coba. Nanti biar kalian kan udah latihan duluan nih. Oh, jadi lebih paham. Ayo kerjain dulu sendiri nomor 8. Ntar bakal dibahas kalau Fabian udah nih. Fabian itu lihat yang Kak Daud hasil satunya nggak ada spasi Fabian. Nih, hasil satu. Nggak dikasihin spasi. Sama hasil duanya juga. Halo aja. Halo aja ketik halo. Di enter Fabian, bukan di klik run test ya, di enter. Nah, searching 2. Kamu kurang H juga tuh. Searching pakai H, CH. Bukan searching CI. Ada H-nya di baris 6. Terus yang bukan, masih salah juga Fabian, diklik yang warna pinknya. Baris 8 itu kamu masih salah. Jadi itu searching 2, bukan cari 1. Baris 8, ganti cari 1 jadi searching 2. Nih. Yang lain kerjain sendiri dulu ya, nomor 8 ya. Coba kerjain sendiri dulu. Enter, enter, bukan checklist, Fabian. Diklik enter. Diklik dulu kue makan kebabnya. Terus klik enter. Dah, oke. Oke, udah jam segini, matiin share screen-nya ya. Coba matiin share screen-nya. Lihat lagi layar Kak Daud.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau seperti biasa, kalau misalnya kalian masih bingung, pakai kolom chat ya. Pakai kolom chat aja. Ntar Kak Daud kasih tahu jawabannya. Sip, kita bakal masuk ke materi yang berikutnya, yaitu interpreter Python. Nah, interpreter Python ini apa? Waduh, pulpenku mana? Oh, program harus mempertimbangkan kualitas perangkat layanan. Apakah semua di dalamnya benar? Nah, jadi misal kita bakal punya ngesuruh input gitu ya, penilaian dari hotel ya, bintangnya lah istilahnya. Disuruh poin 1, poin 2-nya disuruh input. Nah, terus kita bakal ngehitung total jumlahnya dan nanti tinggal di print. Misalnya, kita lihat ya, kita udah tahu kalau input itu tipe datanya bakal jadi string. Kita nggak gunain int di sini. Apa yang bakal terjadi? Misal kita masukin 3, 4, hasilnya jadi 3, 4. Padahal kita maunya 7. Ya. Coba, kenapa bisa jadi angkanya 3, 4? Ada yang tahu? Input satunya 3, input 2-nya 4. Hasilnya jadi 3, 4. Kenapa bisa? Ada yang tahu? Sip, kita lanjut. Berarti caranya, karena ini dianggap string, kalau string ditambah string, itu jadinya digabung. Jadi istilahnya string 3 tambah string 4. Jadi string 3, 4. Gitu. Makanya ini yang disebut dengan program aneh. Tambah ini punya dua makna. Kalau buat string, dia ngegabungin. Kalau buat int, dia ngejumlahin. Nah, ini yang ngebikin kita jadi tahu nih, oh berarti komputer itu cuma paham sinyal arus listrik. Jadi komputer itu cuma paham 1 sama 0 doang sebenarnya. Ya, dua angka ini doang yang dipahamin komputer. 1 itu ada sinyal, 0 itu tidak ada sinyal. Nah, misal dia itu 00000, ini jadinya print. Terus habis itu dia 0001, ini jadinya input. Kayak gitu. Dan seterusnya itu punya perintah-perintahnya masing-masing. Gitu ya. Sesuai dengan bahasa komputer yang dipahami nih. Nah, ini yang Kak Daud bilang tadi ya. Jadi 00 itu akan yang akan mengeksekusi tindakan 1, 001 tindakan 2. Jadi nggak bakal ada yang sama 001-nya. Atau istilahnya itu ini binary ya. Binary language. Jadi komputer itu cuma paham binary language, ya, bahasa biner. Oke, jadi misalnya kalian udah ini tuh kalian ya, ini kalian ngoding pakai Python, ya. Terus kalian ngeklik jalankan programnya. Nah, setelah kalian mengklik jalankan programnya, bahasa Python bakal dirubah jadi binary. Terus binary itu bakal dijalanin. Nah, dari perubahan ke binary sampai dijalanin itu adalah interpreter, ya. Jadi interpreter ini berguna banget. Bayangin kalau kita cuma pengen ngeprint, tapi kita pakai angka 0000001 gitu. Gak mungkin ya. Kita cuma mau ngeprint aja harus ngehafalin angka biner itu. Makanya untungnya kita udah ada interpreter. Jadi Python-nya yang ngerubah dia jadi biner secara otomatis. Jadi interpreter ini adalah program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah ya. Nah, ini yang Kak Daud tadi bilang. Jadi kalau dia dia untuk nih, kalau untuk string dia bakal menggabungkan ya karena input. Tapi kalau dia bilangan bulat, dia jadinya menambahkan. Gitu ya. Nah, berarti Kak gimana dong caranya biar kita bisa nambahin penilaian hotel yang sebelumnya? Kita rubah dia ke dalam fungsi int dulu. Ya, habis itu kita tinggal tambahin. Jadinya ya udah kalau misalnya kita input 3, 4 jadinya 7, bukan 3, 4 lagi. Nah, kalau kan dari tadi kita pakai fungsi int ya, hari ini kita pakai fungsi str nih. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeprint nih tanggal perjalanan, tinggal kalian gabungin aja hari sama bulan yang udah dirubah ke string. Ya.
Ingat kalau kalian nggak pakai string, ini jadinya error. Ya, ngejalanin ini kalian error. Karena string tambahin bilangan bulat itu nggak bisa. Kayak gitu. Ya, ini adalah rekapnya. Jadi kalau tambah untuk string itu menggabungkan, dan kalau untuk angka itu dijumlahkan, tapi kalau kali nih, misalnya 3 kali 7, hasilnya berapa? Ada yang tahu? 3-nya 7 kali. 3-nya 7 kali, betul ya? 3-nya 7 kali, gitu. Mengulangi baris beberapa kali. Tapi kalau untuk angka, ya udah kalau 3 kali 7 dia bakal jadi 21. Oke, nah ini yang Kak Dot bilang ya. Jadi kalau string tambah string digabungin, kalau bilangan bulat kali string bakal di print stringnya sebanyak 3 kali atau angka yang lainnya. Nah, kalau string kali string aneh ya, nggak make sense. Gimana caranya string kali string? Nah, terus ingat, len juga nggak bisa untuk len 100 gitu ya. Ini nggak make sense ya. Len itu cuma nerima string doang ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Neng nggak ada, kita lanjut. Jadi pertama, interpreter adalah program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Selama pengakuan, interpreter berfokus pada jenis data yang berinteraksi dengannya. Dan jika perlu, kita dapat mengubah tipe data menggunakan INT dan STR. Sip, 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 sip. Kita share screen lagi. Kita share screen lagi, terus kita buka nomor 6. Ayo, share screen dulu, habis itu kita buka nomor 6. Dikembaliin ya. Kita sekarang buka nomor 6. Kembali buka latihan nomor 6. Latihan nomor 6 itu bunga matahari umpan balik. Radit diklik kembali dulu Radit. Atau ya, klik nomor 6-nya Radit. Yang belum, bentar. Ratu juga diklik dulu kembalinya Ratu. Diklik kembali. Bukan yang 6 itu, diklik tombol kembali. Diklik tombol kembali Ratu. Bukan reset. Yang warna putih itu Ratu, ujung kiri atas. Bukan. Nah, itu. Diklik nomor 6-nya. Sip. Yang yakin boleh langsung dijawab ya. Yang nomor 1 itu jawabannya ada 4. Good job, Arfa. Nomor 1 jawabannya ada 4. Yang yakin boleh langsung checklist hijau. Good job, Radit Syahri. Good job, Clairin, Brilianta, Ezra. Juga good job. Radit juga good job. Oke, langsung bahas ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya interpreter adalah Kadot buka di sini aja deh. Interpreter adalah program khusus yang mengenali dan mengeksekusi perintah bahasa pemrograman. Itu 1. Loading ya. Aduh, loading banget. Yang salah itu kalian gak usah pilih semua operator di Python hanya memiliki 1 nilai. Nah, kalian gak usah pilih yang itu.
Jadi sisanya kalian pilih. Langsung di checklist aja. Ratu, kamu nggak usah pilih yang semua operator Python. Betul. Sip. Yang ini drag and drop ya. Yang belum yakin, bentar, kita bakal bahas. Nah, muncul juga. Jadi nomor 2 ini cara jawabnya gimana? Nomor 2 itu bakal ngelihat nih mana program yang mencetak string sama mencetak angka sama menampilkan kesalahan. Berarti kalau yang mencetak string ini ya, Jen Johnson, terus string 15 sama 18. Kalau angka berarti 137 yang pakai fungsi int sama 5 tambah 4. Nah, yang menampilkan kesalahan Calvin tambah angka. Ini ya jawabannya ya. Wih, salah tuh, clearin. Hati-hati. Semuanya dipindahin ya, clearin ya. Kak, ini yang punya aku gimana? Kenapa? Kenapa? Ini nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Coba lihat lagi punya kamu. Oh, itu udah 2 kali ya? Udah 2 kali jawab ya? Udah 2 kali salah ya maksudnya? Belum, belum aku pindahin sama sekali dari tadi. Coba deh kamu refresh dulu, Ratu. Oke. Coba di refresh dulu. Bisa nggak, Ratu? Oh, itu udah percobaan kedua kali, Ratu. Udah salah tuh. Ya udah ke nomor 3 langsung aja ya, Ratu ya. Salahnya udah 2 kali. Ada tulisan attempt 2/2. Nggak apa-apa, langsung nomor 3 aja. Oke, Kak. Sip. Fabian itu di scroll down dulu, Fabian. Di scroll down. Nih, lihat Kadau tuh. Ini bisa di scroll up, scroll down, scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Scroll up, scroll down, scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Oke, everyone udah sampai nomor 5 ya. Ntar kita tunggu 2 menitan lagi. Kita tunggu Ratu sama Fabian.
Boleh sambil dikerjain dulu, coba dikerjain dulu sendiri. Nanti biar langsung dibahas. Oke, udah. Jadi ini adalah mix itu apa juga ya. Kautsar dibuka nomor 1, sip, good job. Udah semuanya, bentar. Oke, udah ya. Kita langsung nomor 5 dulu, bahas nomor 5. Nanti Fabian Kadot akan kirim jawabannya ya. Fabian nggak apa-apa, langsung ketik dulu aja. Oke, kita bahas nomor 5. Jadi nomor 5 ini kita lihat perbaiki masalah pada program ya. Program ini menggabungkan data ke dalam satu permintaan pencarian dan perbaiki kesalahan dalam pekerjaan program. Itu harus mencetak query seperti pada gambar. Ada yang tahu nggak query itu apa? Query itu tuh kayak inputannya kita itu disebutnya query ya. Jadi kayak permintaan gitu. Tapi dia bahasa Inggrisnya jadi query gitu ya. Nah, kita lihat. Oke, baris 1 kota, input masukkan kota ada benar, baris 2 baris 3 juga ada benar. Nah, di baris keempat, kota tambah slash tambah distrik tambah. Nah, ini kurang apa coba? Lihat ya. Dia ada permintaan New York, Manhattan 5 bintang. Berarti tinggal tambahin rating. Gitu ya. Udah deh. Cuma tambah rating doang. Eh, kenapa tuh kira-kira? Oh, ini kurang nih. Tambahin distrik. Halo, mau Bandung, Bandung, Jabar, juara. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama kalian ada nambahin dulu slash sama distrik, antara slash sama distrik, terus kalian tambahin rating di akhir. Dah, itu aja. Brilianta coba lihat, masih bad input. Nah, yang slash sama distriknya Brilianta. Nih, lihat yang cutout nih. Ada tanda tambahnya. Oke, yang lain. Wih, ini udah nomor 6 Arfa nih, mantap mantap. Oke, yang lain udah ya, nomor 5 tan. Ratu, Ratu sama nih kayak Brilianta, lihat punya cutout Ratu. Jadi kamu tambahin dulu, tambah di antara slash sama distrik. Sip. Itu di ping dulu, di ping, diklik pingnya. Ratu. Diklik warna pinknya. Nah, langsung checklist aja, nggak usah run, jadi biar sekaligus. Oke, udah semuanya ya, udah. Bentar, ini Fabian.
Nah, Fabian lihat punya Kak Daud ya. Fabian tambahin dulu tanda tambah di antara slash sama distrik, terus tambahin rating. Oke, yang belum tinggal salin di chat ya. Nih, Kak Daud kirimin jawabannya di chat. Oh, ini ada yang ngirim pesan ya. Nggak kelihatan Syahri. Kak, itu harus sesuai variabelnya berarti kan? Iya, harus sesuai. Kok nggak bisa reset? Apa yang nggak bisa reset, Brilanta? Oke, kita masuk ke nomor berapa nih? 6 ya. Kita bahas nomor 6. Sip, kita baca dulu soalnya. Perbaiki masalah pada program. Direktur Bunga Matahari menyimpan data tentang pelanggan yang telah meninggalkan ulasan di database. Untuk kenyamanan, nomor pribadi klien, nama belakang, dan tempat istirahat dikumpulkan bersama. Perbaiki kesalahan pada program berfungsi pada gambar. Sip. Berarti tinggal kita bikin satu-satu ya, dilihat dulu. Nomor 6 itu berarti yang baris 1 benar, baris 2 Johnson. Ini perlu tanda petik ya karena string. Terus Paris juga perlu tanda petik karena string. Data klien, nah ini nih. Jadi kalau pengen ngegabungin string, kita harus ngerubah integer ke dalam string. Tinggal tambahin. Dia digabunginnya pakai apa? Pakai tanda slash ya. Nah, terus tinggal ditambahin nama keluarga. Ini nama keluarganya juga salah nih. Kita kasih underscore ya. Nama keluarga. Terus tambahin slash lagi. Habis itu tinggal tambah yang terakhir tour ya. Habis itu apa? Informasi pelanggan udah benar, data klien. Sip. Oh, ini tipe nih. Sip. Udah benar ya kayak gini ya. Ratu boleh share screen lagi? Oh, ini udah saya screen juga. Nggak kelihatan. Matiin deh kayaknya Ratu. Share screen ulang ya. Oh, Sip. Oke. aku ulang lagi dari nomor 5. Kenapa? Bentar. Nggak sampai ya sinyalnya. Oke. Ini jawaban nomor 5 ya. Udah kan? Ratu ya. In case. Ini kan ya? Kayak Ya, gini. betul di chat. Oke, yang lain nomor 6-nya gimana? Aman? Kak, ini kok nggak bisa lanjut ya? Nah, Udah benar. nah, itu informasi pelanggannya. Radit, kamu bikin pelanggan yang baris 5 itu P-nya jadi kecil. Baris 5. Oh iya iya. Nah, sip. Rubah P kapital jadi P kecil. Coba checklist. Sip, good job. Fabian nomor 5 jawabannya udah ada di chat ya. Coba kamu buka chatnya. Nah, itu nomor 5 tuh. Kak ini gimana? Apanya Ratu? Itu yang nomor 5 yang terakhir yang ini nih. Ini kamu kayaknya share screen-nya bukan entire screen deh. Kak Daud cuma lihat Microsoft Bing doang.
Nah, itu masukkan kotanya kamu klik dulu di enter di input, masukkan kotanya. Heeh, diketik. Nah, ketik. Halo aja. Halo, enter. Udah enter aja. Enter itu spasi. Ya, enter. Halo lagi. Itu lagi. Itu masih disuruh input lagi. Nah, lagi. Udah gitu. Itu inputnya ada 3. Jadi kamu harus masukin datanya juga 3 kali. Oke, udah ya. Boleh dimatiin share screen-nya semuanya. Lihat lagi layar cutout ya. Udah cukup. Udah dimatiin share screen-nya. Lihat lagi layar cutout ya. Oke, jadi Cutout mau ngasih tahu nih. Kenapa kita harus banyak-banyakin ngerjain latihannya. Jadi di platform itu kalian punya yang namanya My Profile ya. Di My Profile kalian bisa setting avatarnya kalian dengan dapat gacha ya. Nih, mana ya? Goals and Achievement. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ngerjain berapa soal, kalian bisa dapat get reward nih. Ceng ceng. Kalian dapat beberapa elemen buat avatarnya kalian. Jadi kalian bisa setting-setting avatarnya kalian. Itu ada di My Profile ya. Sip. Jadi hari ini kalian udah belajar tentang fungsi penting dari string ya, dan juga kalian belajar gimana caranya menyajikan data di komputer ya. Dan juga kalian udah tahu nih mengapa tipe data sangat penting bagi interpreter. Ingat kalau misalnya kalian punya string 3 terus kali 7 itu nggak sama dengan angka 3 kali angka 7 ya. Sip. Tugas tambahannya seperti biasa bisa dikerjain. PPT-nya ada di dokumentasi mencetak data. Ada di sini ya. Dokumentasi mencetak data, ini PPT-nya, ini tugas tambahannya. Oke, ada yang ingin ditanyain dulu sebelum kelasnya ditutup? Aman? Kalau aman kita ketemu lagi minggu depan ya. Good afternoon everyone. Goodbye. Goodbye.